Kita di sini untuk mengenal mulianya seorang manusia yang mencintai manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kita di sini untuk mengenal dan mengetahui siapa dari kita yang bisa sampai, yang mau sampai, dan kemuliaannya orang yang mau sampai kepada derajat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata cinta itu bukan hanya huruf saja, bukan hanya kata-kata saja, tapi itu membawa makna dan rahasia yang begitu agung dan luhur. Di mana dari cinta tersebut asal muasalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini atas gagasan dan sebab Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Lalu terciptakanlah alam semesta ini, dan begitu jalan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan sebelumnya menciptakan surga, neraka, bumi dan selain-lainnya, sampai waktu demi waktu untuk meringkas sampai diciptakan sang Nabi Muhammad SAW. Dan kadar dan cara kita bisa mengukur kemuliaan seseorang di dunia, derajat keagungan seseorang yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat, adalah kadar ikatan seorang dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha mulia, kita hanyalah hamba-hambanya saja. Jadi kalau kita mau mengetahui siapa hamba Allah yang paling mulia dalam bentuk hakikah, yang paling mulia atau yang paling dicintai oleh Allah, maka lihat gimana ikatan dia dengan Allah. Orang yang paling celaka, yang paling merugi, yang paling jauh adalah orang-orang yang tidak beriman, karena mereka tidak punya ikatan dengan Allah. Mereka hanya mempunyai kehormatan bahwa Allah menciptakan mereka, dan itu saja. Mereka hamba-hamba Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Ikatan mereka itu sangat rendah, sangat hina. Kekafiran dan ketidakberiman seorang yang tidak beriman kepada Allah, dia sampai kepada titik terendah, titik terhina yang ada, karena hatinya terputus dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Kita berdoa kepada Allah, semua umat Nabi SAW dan yang mengenal kita, yang mencintai kita, yang kita cintai, dan semua orang-orang sekeliling kita, Allah berikan kepada mereka cahaya hidayah. Amin Allahumma amin. Dan setelah itu begitu juga orang yang beriman, mempunyai ikatan iman, beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad utusan Allah, bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, derajatnya lebih tinggi karena mempunyai ikatan yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lebih mulia, maka dia lebih dicintai oleh Allah, maka masa depan dia lebih cerah, maka kehidupan di akhirat dia lebih baik, dan begitu seterusnya. Seorang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, orang yang beriman kepada Allah dari umat Nabi dan umat-umat lainnya, kadar kemuliaan mereka adalah kadar kemuliaan orang yang mengenalkan mereka kepada Allah. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang termulia. Kenapa? Karena pengenal antara mereka dengan Allah adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu kita mulia, karena itu kita agung. Seorang yang bisa mengenal Allah melalui kekasih Allah Subhanahu wa taala, ini derajat yang sangat tinggi dan agung. Karena itu umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik dan termulia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Bahkan di hadits sang Nabi SAW, beliau bersabda bahwa tidak ada manusia manapun yang bisa masuk surga sebelum sang Nabi Muhammad. Ia yang pertama kali masuk ke surganya Allah. Dan setelah Nabi Muhammad masuk ke surga, umatnya dan para nabi-nabi dan umatnya Nabi Muhammad SAW dari yang pertama sampai yang terakhir. Setelah semua umat Nabi masuk, baru umat-umat yang lainnya bisa masuk.
Di timbangan amal, yang pertama mulai dengan siapa? Dengan umat sang Nabi. Apa? Sang Nabi. Kenapa seperti itu? Karena kemuliaan nabinya Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu umatnya bisa mulia. Karena itu umatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perantara yang kita punya. Kita lihat bagaimana di hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menjelaskan bahwa seorang yang niat melakukan maksiat dari umat Nabi dan meninggalkan maksiat itu bukan karena dia tidak bisa, tapi karena takut dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan pahala oleh Allah. Dia tidak melakukan amal baik, dia niat mau melakukan maksiat tapi dia tinggalkan, dapat pahala. Dan kalau dia niat melakukan kebaikan langsung dapat pahala juga. Baru niat saja, hatinya baru tergerakkan saja untuk melakukan hal-hal yang baik, Allah sudah berikan pahala. Dan jika ia lakukan, Allah berikan dia 10 kali lipat dari yang dia lakukan, sampai 700 kali lipat, sampai tidak terhitung lagi. Karena pemberian Allah tidak bisa dihitung dengan angka sekian kali lipat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan angka, yang menciptakan segalanya. Pemberian Allah tidak bisa dihitung dengan angka, tapi itu hanya perumpamaan saja untuk Nabi SAW menjelaskan kepada kita, karena sesuai dengan standar akal kita. Karena itu beliau membawakan angka. Dan begitu Allah memberikan 10 sampai 700 kali lipat kalau kita mengamalkan amal tersebut. Dan itu hanya umat Nabi SAW. Tidak ada umat sebelumnya diberikan seperti itu. Dan banyak sekali kemuliaan dan kelebihan yang kita dapatkan sebagai umat Nabi karena perantara kita adalah Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan sampainya kita kepada Rasulullah melalui seorang perantara yang juga dicintai oleh sang Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan yang besar dan agung lagi. Mungkin tidak semua yang di sini pernah bertemu dengan Habib Munzir. Mungkin kebanyakan belum pernah. Tapi kita bisa mengenal sang Nabi, kita bisa duduk di sini bersalawat kepada sang Nabi, kita bisa mendengarkan hadis-hadis dan sabda-sabda beliau seakan dari lidah beliau. Kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran seakan itu keluar dari lisan sang Nabi Muhammad SAW. Itu berkat dan perantaranya adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau setinggi-tingginya.